Terima kasih masih bersama kami, pemirsa masih terhubung bersama Pak Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, dan juga Pak Sudaryono, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia. Saya ke Pak Sudaryono. Pak Sudaryono, tadi dikatakan Pak Oke kalau sudah dilakukan, baik itu pengawasan juga pembinaan yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada penjual minyak goreng kemasan maupun curah. Nah, apakah hal ini sudah cukup untuk menekan harga minyak goreng menjadi stabil atau akan ada cara lain? Ya, jadi saya kira dari kasus minyak goreng ini harusnya kita semua ya, baik pemerintah maupun barangkali pedagang juga, termasuk pengusaha retail, itu kita harus belajar banyak, mendapatkan hasil evaluasi yang besar harusnya ya, bahwa sebetulnya permasalahan itu ada banyak di banyak sektor, ada di beberapa sektor. Misalnya sebelum adanya keputusan tanggal 15 ini kan sebetulnya barang yang dilepas menurut keterangan dari pemerintah, misalnya barang yang diproduksi yang dilepas ke pasaran itu sekian 400 lebih sekian juta liter misalnya, melebihi dari kapasitas kebutuhan. Tapi ternyata kan di pasaran adanya kelangkaan sehingga tanggal 15 ada aturan baru dan seterusnya. Nah, cuman maksud saya di sini kita harus juga mewaspadai Pak Nurwan, jadi Pak Oke, jadi kita harus mewaspadai bahwa memang masalah distribusi ini juga penting gitu. Maksud saya kan, apakah di distribusi ini ada misalnya penyelewengan, ada masalah pelanggaran hukum misalnya yang sebagaimana misalnya yang kita lihat di media adanya kecurigaan-kecurigaan, bahkan Pak Menteri Jadi Anda sendiri khawatir mencurigai mafia bahwa masih bermain hingga saat ini begitu Pak Sudaryono? ya, karena kan begini Mbak, antara harga dari minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan itu kan perbedaan harga, disparitas harganya kan besar ya. Nah, ada dua kemungkinan, ada dua hal yang saya khawatirkan. Yang pertama adalah adanya shifting. Orang itu akhirnya membeli minyak gorengnya itu tidak kemasan lagi karena harganya mahal. Karena kan pasti ada kelompok masyarakat kita di pendapatan tertentu akan melakukan shifting belanja di minyak goreng curah karena harganya relatif lebih terjangkau. Nah, ada juga misalnya kecurigaan dari kami hasil diskusi, misalnya minyak goreng curah itu bisa misalnya diselewengkan dan seterusnya lah gitu. Nah, saya ingin menanggapi mengenai shifting ini. Kalau misalnya masyarakat melakukan shifting, sementara barangnya tidak ada juga, itu juga sangat mengkhawatirkan dan meresahkan. Jadi saya kira yang perlu kita sama-sama kita awasi adalah, mungkin barangkali di sini ada Pak Dirjen misalnya, dalam kaitannya pemerintah adalah ketersediaan stok, kemudian distribusinya harus betul-betul Pak, pemerintah harus betul-betul setidaknya kuasai. Kalau saran kami dari Asosiasi Pasar adalah ya kalau bisa ditunjuk satu badan khusus, misalnya badan pangan atau BUMN tertentu misalnya, untuk ditunjuk sebagai eksekutor, terkait minyak goreng curah ini misalnya. Jadi pemerintah tidak melepas ini ke mekanisme pasar, sehingga pemerintah ada fungsi kontrol di situ. Satu lagi saya ingin mengomentari mengenai harga, Pak. Ini kan harga HET tertingginya 14.000 per liter. Sementara Pak, tadi Pak Oke menyampaikan harganya di 11.500 misalnya, Pak. Nah, itu sekarang ini kami mendapatkan Pak harganya itu 13.000, Pak. Jadi kami di beberapa pasar sudah kita lakukan distribusi curah ini ke pedagang, tapi harus saya laporkan di forum ini bahwa pedagang ini mendapatkan harga margin 1.000. Sementara 1.000 ini Pak, itu tidak cukup karena di situ harus ada penyusutan 2,5%, ada biaya karet, biaya plastik dan lain-lain Pak. Itu yang harus juga diantisipasi gitu loh. Jadi saya mengomentari stok, distribusi, kemudian Harga. Tadi namanya misalnya penyusutan dan harga tadi. Kami ingin pedagang pasar ini paling tidak mendapatkan margin kurang lebih sama seperti dia jualan yang lalu lah Pak. Gitu. Misalnya kita dikasih 2.000, 2.500 sehingga nanti kos-kos itu Pak, karena jualan curah itu kan 1/4 kilo, 1/4 liter, 1/2 liter itu ada kos plastik, ada kos-kos yang harus kita perhitungkan begitu. Baik. Jadi ini yang ditanyakan adalah harga, penyusutan, distribusi, serta stok begitu. Silakan Pak Oke. Ya, saya setuju. Jadi gini, itu yang dilaporkan Pak Sudaryono itu sangat tepat, bagus Pak. Jadi memang itu dari skema yang kita bangun dengan harga eceran tertinggi dari 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Jadi pada dasarnya
skema yang kita bangun itu tingkat margin di tingkat pedagang adalah yang paling besar, yaitu Rp1.000. Rantai distribusi kita batasi, bahkan di tingkat produsen itu perhitungannya sangat kecil sekali, Rp150 per liter kalau tidak salah. Di distributor itu tidak sebesar itu, 300 dan ada yang 400 tergantung rantainya. Tetapi di pedagang itu, kalau sebelumnya harga 11.500 per liter, maka masyarakat itu pedagang itu mendapat harga 10.500 dengan margin Rp1.000. Kalau sekarang dihitung 14.000 per liter, maka mereka akan mendapatkan harga dari diharapkan itu adalah Rp1.000. Karena yang kejadian kemarin harga eceran tertinggi itu banyak ditekan di tingkat margin di tingkat pedagang, padahal pedagang hanya menjual misalnya 20 liter per hari, ya kalau kali 1.000 kan 20.000, apalagi kalau mereka melakukan kemasan sendiri dengan membagi-bagi yang kita perkirakan akan memberikan ongkos sekitar Rp200 untuk plastik dan karetnya, masih cukup margin. Sehingga memang dalam skema struktur harganya, margin ini diberikan kepada pedagang lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan rantai distributor lainnya. Dan ini dikawal oleh yang kemarin bekerja sama dengan APSI, bahwa ada BUMN yang memastikan tingkat pedagang itu mendapatkan margin minimal Rp1.000. Karena melalui rantai distribusi yang ada belum tentu itu oleh harga tersebut. Jadi menurut hemat saya, untuk tidak memberatkan masyarakat dan untuk tetap memberikan ruang usaha bagi para pedagang ini, memang margin yang kita perhitungkan di tingkat pedagang itu sudah kita komunikasikan bersama, itu seyogianya di Rp1.000, dan itu pun di dalamnya sudah memperhitungkan plastik dan karet yang diikan, sehingga marginnya masih cukup. Mengingat di tingkat pedagang itu volume perdagangannya hanya kecil sekali, paling itu ya 20-40 liter per hari, dan cukup tetap bisa melakukan usahanya. Jadi itu yang kita perlakukan. Sementara kan kalau di retail modern, margin Rp1.000 itu diterima di distribution center. Mereka harus mendistribusikan lagi ke retail-retail gerai-gerai di wilayahnya, di mana satu distribution center itu melayani sekitar gerai 150 gerai, sehingga mereka harus mendistribusikannya kan, tapi tetap di Rp1.000 marginnya di DC. Jadi intinya memang yang disampaikan Pak Sudaryono sudah tepat, dan itu memang dengan sudah kami perhitungkan struktur harganya dengan margin terbesar di pedagang, yaitu perhitungannya adalah Rp1.000. Demikian. Baik, Pak Oke, mengenai adanya Permen Perin yang mana 81 perusahaan mengharuskan wajib stok minyak goreng curah begitu, apakah tidak dikhawatirkan membeludaknya stok minyak goreng curah ini? Oh enggak, justru kita harapkan minyak goreng curah ini skemanya berbeda. Ini dengan harga eceran tertinggi 14.000 tadi disampaikan Pak Sudaryono, itu memungkinkan terjadi pengalihan. Ini yang kita awasi. Bisa mengalihkan untuk kepentingan ekspor, bisa mengalihkan dikemas kembali, dijual sebagai kemasan premium, bisa dialihkan juga ke industri. Ini yang harus kita awasi secara ketat, karena ada minyak goreng curah yang bisa beralih fungsi dari yang seharusnya untuk masyarakat dan industri mikro dan kecil beralih ke bukan peruntukannya. Itu yang sedang kita awasi saat ini. Sementara produsen saat ini melihat skema harga yang berbeda dan dilepasnya harga eceran tertinggi, harga eceran untuk kemasan, mereka harus kita kawal tetap memproduksi minyak goreng curah, sehingga ini langsung dikawal oleh Kementerian Perindustrian. Melalui Permen Perinnya, mereka tetap harus memproduksi minyak goreng curah dan mendaftarkan diri sebagai pemasok minyak goreng curah melalui skema di Permen Perin 8 2022. Kenapa? Karena tadi mungkin
bagi produsen lebih memilih mendistribusikan kemasan premium yang cuannya lebih gede gitu kan. Sementara mereka kalau tadi beralih mereka semuanya ke kemasan, ya tidak tersedia minyak goreng curah, sehingga perlunya Permen-Perin 8 2022 itu untuk memastikan produsen minyak goreng tetap menyiapkan porsi khusus sesuai kebutuhan, ya, di mana kebutuhan minyak goreng curah itu secara nasional itu 200 juta liter per bulan tetap bisa diproduksi oleh semua produsen minyak goreng dan mengalirkan curah dengan harga yang akan kita distribusikan dengan harga eceran tertinggi di 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Jadi itu yang kita kawal. Baik. Di sisi hulunya produsen tetap memproduksi minyak goreng curah, di sisi hilirnya minyak goreng curah ini tidak dialihkan peruntukannya selain untuk masyarakat dan industri, tidak untuk diekspor, tidak untuk dikemas ulang dijual premium, tidak untuk dialihkan ke industri besar. Itu yang kita kawal saat ini, yang sedang kita atur mekanisme. Baik. Ada tanggapan Pak Sudaryono terkait mewajibkannya stok minyak goreng curah ini? Ya, kembali Pak, saya ingin 3 hal tadi, antara stok, kemudian distribusi, dan juga harga di pedagang pasar Pak ya. Jadi kalau kami jujur saja supaya pedagang pasar ini tahu, misalnya kalau ada apa-apa harus kemana begitu, saya berharap, mohon maaf, ini kan sekarang produsen minyak goreng curah produksinya oleh Kementerian Perindustrian misalnya. Nah kemudian nanti distribusi dan lain-lain nanti ada perdagangannya ini kan ada lintas kementerian, kemudian kami ini pedagang pasar ini kan intinya butuh disuplai Pak. Nah ke siapa kalau kami misalnya butuh suplai? Gitu. Nah kami berharap kan kita sudah jalan misalnya bagus dengan beberapa BUMN yang ditunjuk misalnya oleh Badan Pangan misalnya. Nah kami ingin BUMN yang ditunjuk itu diberi keleluasaan yang luas, diberi stok yang besar untuk mensuplai ke pasar-pasar tradisional. Karena Pak Oke kami laporkan bahwa saat ini curah di pasar tradisional itu belum signifikan sama sekali. Jadi belum bisa banjir, belum bisa memenuhi kebutuhan. Kemarin kami suplai ke Bandung Pak, ada Pak, itu sudah 3-4 hari pedagang itu nunggu. Kemudian begitu datang ini Pak, APSI bekerjasama dengan BUMN, barang datang, pedagang itu nangis Pak ini. Jadi pedagang tradisional ini pedagang kecil, pedagang harian, dia makan istri dan anak-anak dan keluarganya itu dari dagangan di hari itu. Jadi kami mohon sekali ini menjadi perhatian utama. Nah satu lagi saya ingin komentari Pak Oke tadi mengenai harga Pak. Harga 14.000, untung 1.000 itu kurang dari 10% Pak. Sementara prakteknya, kami sudah melakukan prakteknya dari tangki dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen itu ada penyusutan 2,48%. Yeah. Jadi kalau let's say kurang dari 10% dikurangi 2,5% penyusutan ditambah biaya karet dan biaya plastik Pak. Saya khawatir ini pedagang pasar ini akhirnya jadi semacam ada ungkapan kerja bakti begitu. Karena marginnya tidak mumpuni. Kenapa? Karena seperti Pak Oke tadi sampaikan, pedagang itu kan jualannya nggak banyak. Karena nggak banyak, kalau marginnya kecil ya dia mungkin juga ya gimana gitu ya. Nah, Pak Sudaryono, mengingat ini tadi kita membicarakan soal minyak goreng curah cukup detail begitu ya. Apakah fokus Anda untuk bisa membuat minyak goreng kemasan juga diturunkan akan hilang atau seperti apa ini? Saya melihat ya. Tidak, saya tidak setuju. Ya. Baik, boleh Pak Sudaryono dulu terlebih dahulu. Karena gini, justru yang saya khawatirkan, makanya dikawal oleh Kementerian Perindustrian. Yang khawatir itu adalah minyak goreng curah hilang. Karena dikemas, karena kemasan premium lepas harganya, harga keekonomian. Bukan kemasan yang menjadi curah, itu sebaliknya. Makanya sekarang dikawal melalui Permen-Perin, dikawal industrinya untuk memastikan tetap memproduksi minyak goreng curah. Baik. Tapi kita ada target juga untuk menurunkan harga minyak goreng kemasan ya, Pak Oke? Ya. Gimana? Nah, jadi kita tetap ada target juga untuk menurunkan harga minyak goreng kemasan. Masih bisa diturunkan lagi? Oh ya, itu saya bilang itu mekanisme pasar. Sekarang itu ada disinyalir banyak kemasan yang
misalnya memanfaatkan momentum dilepasnya ke harga premium sehingga sekarang mereka memasok dengan harga yang liar sedemikian rupa. Tetapi bermain dengan waktu, akhirnya itu akan menyesuaikan. Oke, akan ketemu di tengah begitu ya Pak ya, ketika orang-orang sudah beralih ke kemasan yang nggak curah. dikenal itu pasti menurunkan harga, tidak. Oke. Kalau kemarin mereka ya berburu dengan harga eceran tertinggi, ngaku premium semua, walaupun itu cap kampak ya 14.000 dijualnya. Oke, ada tanggapan terakhir Pak Sudaryono, silakan. Ya. Kalau saya sih sekali lagi kalau kami itu menginginkan kehadiran pemerintah itu lebih konkret Pak. Jadi saya yakin Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, siapapun yang ngurusi ini ya. Ini kan di kita ini kan ada banyak ya, ada Satgas Pangan, ada bahkan Kapolri juga ikut terlibat di situ. Nah kami hanya ingin ada satu badan atau satu lembaga yang memang eksekutor gitu loh, eksekusi untuk membantu rakyat kita ini. Itu setuju Pak. Melalui Badan Pangan, melalui BUMN. Nah, maksud saya Pak, Kementerian Perindustrian mengawasi produksi minyak goreng curah. Nah, minyak goreng yang diproduksi itu harus dialokasikan, Pak. Jangan diarahkan ke swasta terus. Akhirnya kita ini rakyat yang banyak ini tidak tahu harus kemana. Jadi saya berharap ada campur tangan pemerintah yang konkret untuk eksekusi. Itu aja. Setuju. Intinya komentar saya begini, bahwa di Permenperin itu diakomodasikan baik swasta maupun BUMN. Memang pada saat ini yang namanya ID Food itu seperti bisnis baru nih di bidang ini. Jadi infrastruktur belum siap. Keterbatasan mereka untuk menampung itu pun belum siap. Jadi intinya keterlibatan mereka memang kita harapkan BUMN itu sebagai pengendali dan penyangga manakala kebutuhan seperti itu yang disampaikan Pak Sudaryono. Karena Pak Sudaryono itu kesulitan bekerja sama dengan swasta, akhirnya BUMN yang bisa memastikan kepastian adanya harga. Ya, kepastian ada. Oke. Yang jelas Pak Oke, ini nanti ke depannya bisa turun ya harga minyak goreng kemasan. Itu yang ditunggu-tunggu normal lagi. Sama ini Pak, saya minta marginnya jangan 1.000 Pak. Oke, baik. Itu struktur harga udah kita selesaikan Pak sebetulnya. Ya. Tapi ya apapun pedagang itu. Baik Pak Oke terakhir dari saya, tapi bisa turun ya Pak ya harga minyak goreng kemasan? Singkat saja Pak, bisa ya? Iya, bisa. Bisa turun. Bisa. Baik. Oke, terima kasih Pak Oke sudah bergabung bersama kami, serta Pak Sudaryono juga sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan permasalahan minyak goreng ini bisa segera tuntas karena memang ini dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia, baik itu yang kemasan maupun yang curah. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, salam sehat, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di MNC News.